Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kajian Burdah. Di kajian yang lalu kita sampai di bait wala a'addat minal fi'lil jamili gira dhaifin alamma bi ra'si ghaira muhtashimi. Aku tidak mempersiapkan diri, la a'addat minal fi'lil jamil, tidak mempersiapkan diri dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang layak, gira dhaifin, dalam menjamu tamu, alamma bi ra'si, yang singgah di kepalaku, ghaira muhtashimi, yang singgah di kepalaku tanpa rasa malu, yaitu tamu itu adalah uban rambut putih yang tumbuh di kepala. Tidak mempersiapkan diri dalam menjamu tamu tadi, yaitu tidak mempersiapkan diri menghadapi uban yang singgah di kepala kita tanpa kita duga-duga. Dia datang secara tiba-tiba dan dia tidak beranjak pergi meninggalkan kepala kita sampai kematian menjemput kita. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana menjamu tamu dalam tanda kutip uban itu, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Karena uban yang tumbuh itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peringatan dari uban itu adalah peringatan yang sejatinya, peringatan yang jujur, tidak ada kepentingan apa-apa. Nah, kemudian bait berikutnya, lau kuntu a'lamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami. Lau kuntu a'lam, andai aku ini mengetahui, anni ma uwaqiruhu, bahwa diriku ini, ma uwaqiruhu ay tauqir itu at-ta'zim atau at-takrim. Tauqir, at-tauqir itu penghormatan atau pengagungan atau memuliakan. Kalau aku tahu bahwa aku itu tidak menghormati uban yang ada di kepalaku, katamtu sirran badali minhu bil katami, maka aku pasti akan menutupi uban yang nampak pada diriku itu bil katami, dengan hina atau dengan pacar atau dengan semir. Kalau aku tahu bahwa aku ini tidak menghormati tamuku uban tadi, maka pasti sejak awal uban itu tumbuh, aku sudah menutupi uban tadi dengan semir atau dengan pacar atau dengan hina, supaya tidak tampak rambut putih di kepalaku. Maksud dari bait ini, dia tidak tahu kalau tingkah lakunya saat uban itu tumbuh itu belum berubah, masih tetap lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih tetap meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, masih tetap malas membaca Al-Quran, masih tetap malas berzikir, masih belum bisa mengendalikan akhlak, masih belum bisa mengendalikan amarah, masih mengumbar matanya memandang hal-hal yang tidak diridhai Allah, masih mengumbar lisannya mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sudah muncul peringatan yang paling kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu munculnya uban tadi. Andai kata aku tahu bahwa aku di usia tumbuhnya uban ini masih belum bisa menghormatinya, maka pasti aku akan menutupi ubanku ini dengan semir atau dengan pacar tadi, karena rasa maluku terhadap diriku sendiri yang tidak bisa mengambil peringatan dari uban tadi. Atau bisa juga karena rasa maluku terhadap manusia yang ada di sekitarku, karena
aku sudah mencapai usia tumbuhnya uban, tapi masih bertingkah yang tidak pantas. Seakan-akan tingkahnya seperti orang yang tidak akan mengalami kematian. Atau bisa diartikan rasa malu ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Maha Tahu, karena Allah sudah memberikan peringatan di atas kepalanya, tetapi dia masih bertingkah seperti tingkahnya orang yang tidak akan pernah meninggalkan dunia ini, seperti tingkahnya orang yang tidak pernah mengalami kematian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sebetulnya nasihat dari Shahibul Burdah untuk setiap orang yang membaca bait-baitnya, bahwa kalau dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ubannya tumbuh, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada dirinya untuk menjadi baik. Dan uban yang tumbuh di kepalanya itu adalah kesempatan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak segera dicabut nyawanya kemudian mati sebelum tumbuh uban, tapi Allah memberi peringatan terlebih dahulu supaya dia itu bisa merubah kualitas dirinya, bisa merubah kondisi dirinya supaya menjadi baik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi peringatan dan memberi kesempatan bagi dirinya untuk berubah, cuma dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui uban tadi, maka dia tergolong orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Berarti orang yang ditumbuhi uban di kepalanya tapi dia masih bertingkah tidak pantas, orang tersebut berarti tipis imannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tipis imannya terhadap negeri akhirat. Dia berasa dirinya ini seakan-akan hidup kekal di muka bumi ini. Kemudian manli biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Siapakah yang dapat menolongku? Manli, siapa untukku, maksudnya siapa yang bisa menolongku? Menolong untuk apa? Biraddi jimahin, untuk mengembalikan kesadaran, min ghawayatiha, dari kesesatan hawa nafsu tadi, untuk mengembalikan liarnya sifat hawa nafsuku tadi, untuk mengendalikan liarnya sifat hawa nafsu tadi, menarik hawa nafsuku, mengembalikan kesadaran hawa nafsuku dari godaan sifat buruknya hawa nafsu itu, kama yuraddu jimahul khail, sebagaimana menarik atau mengendalikan atau menjinakkan kembali khail, seekor kuda, bil lujumi, dengan tali kekang. Dari bait ini dia menjelaskan, pertama, orang itu tidak bisa mengambil peringatan dari uban tadi disebabkan liarnya hawa nafsu. Nah, berarti seperti yang pernah kita bahas, hawa nafsu itu harus ditundukkan. Nah, pesan yang kedua, hawa nafsu itu harus ditundukkan supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan kesadaran, supaya kita bisa meluruskan hidup kita. Yang ketiga, Imam Busiri ini juga menjelaskan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada jalan lain kecuali harus menjinakkan hawa nafsu tadi, yang diumpamakan seperti kuda liar. Nah, kuda liar itu kalau dia dibiarkan begitu saja tanpa kendali, maka dia akan lari ke sana kemari tanpa arah yang pasti, tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa bermanfaat. Tapi kalau kuda itu sudah bisa dipasangi pelana, maka kuda tadi bisa bermanfaat bagi
seseorang untuk menempuh perjalanan. Sama seperti itu, perumpamaan itu, hawa nafsu itu seperti kuda liar. Kalau dia sudah bisa diberi pelana, pelana itu adalah tali syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berhasil mengikat nafsu kita dengan pelana syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, maka nafsu kita yang liar ini nantinya lambat laun bisa kita kendalikan dan bisa menjadi jinak, seperti halnya kuda liar tadi. Nah, pesan berikutnya, untuk meluruskan nafsu kita, maka kita harus menjalani mujahadah atau riyadhatun nafas. Harus melatih hawa nafsu kita. Riyadhatun nafas itu sumber dari segala kebahagiaan. Sumber dari segala kemenangan adalah melatih hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, seperti yang disebutkan tentunya di dalam ayat, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang-orang yang menyucikan hawa nafsunya. Nah, menundukkan hawa nafsu itu dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Saya katakan tadi ada kata-kata man li biraddi jimahin. Siapa yang dapat menolongku, ada isyarat juga dari Imam Busiri bahwa riyadhatun nafas atau mujahadah dalam menundukkan hawa nafsu, utamanya orang yang ingin menundukkan hawa nafsu itu memiliki seorang pembimbing atau dikenal dengan seorang mursyid. Tapi yang dimaksud mursyid di sini adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman menjalani perjalanan rohani atau perjalanan spiritual, dan perjalanan yang dia lalui itu sudah mencapai di puncaknya dan dia berjalan di jalan yang benar, yaitu di jalan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan rohani yang lurus, sebab di dalam perjalanan rohani itu banyak sekali kesesatan-kesesatan yang membelokkan seseorang dari jalan yang lurus. Dia merasa dirinya ini berada di jalan yang benar, tapi ternyata dia itu berbelok dari jalan yang benar dan masuk ke celah-celah yang menyesatkan dia. Itu sebabnya pembimbing yang kita pilih itu harus pembimbing yang benar-benar lurus. Caranya bagaimana kita mengetahuinya? Di antaranya dia menguasai ilmu syariat, dia memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman yang benar, dan dia mengamalkan semua itu di dalam kehidupannya sehari-hari, dan dia jauh dari perbuatan dosa, dosa besar atau dosa kecil. Alhasil, jika kita melihatnya, kita melihat pembimbing itu, kita teringat dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu pembimbing yang benar. Kalau kita menemukan pembimbing seperti ini, mursyid seperti ini, maka pegang teguh-teguh mursyid seperti itu dan pasrahkan agama kita, hidup kita kepadanya, dalam arti pasrahkan dia supaya membimbing kita di jalan rohani ini, sebab mereka itu seperti dokter-dokter yang bisa mengobati penyakit jiwa kita agar bisa menerima curahan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah rahasia diutusnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus para nabi dan para rasul kecuali untuk membimbing umat manusia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menyisakan untuk umatnya Rasulullah SAW para ulama. Yang dimaksud para ulama yaitu yang memiliki ciri-ciri yang saya sebut tadi, karena ulama yang benar itu bukan hanya memiliki segudang informasi tentang ayat dan hadis, tapi ulama yang benar adalah
ulama yang memiliki informasi itu kemudian memahaminya dengan benar dan menempatkannya di dalam kehidupan, mengamalkannya di dalam kehidupan sehingga dia itu bisa menjadi contoh sebelum dia memberikan nasihat kepada orang, kondisi perilakunya sudah menasihati orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Sama seperti itu Nabi Muhammad SAW, makanya Nabi Muhammad itu sedikit berbicara tapi banyak beramal. Sahabat waktu itu lebih banyak mencontoh Nabi Muhammad SAW dari tindak tanduknya, dari perilakunya, karena ucapan Nabi itu hanya sedikit, sabda Nabi itu sedikit, dari mulai dia diutus sampai wafat, tapi Nabi memberi contoh dengan perbuatannya. Itu diantara ciri-ciri mursyid atau pembimbing. Kalau kita menemukannya, maka serahkan hidup kita kepada pembimbing tersebut agar membimbing kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menemukannya, maka kita bisa mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sambil terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari kesesatan dan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipertemukan dengan seorang mursyid atau seorang pembimbing yang bisa membimbing kita, menyelamatkan kita dari kesesatan, dan memohon pula kepada Allah agar setelah dipertemukan dengan pembimbing itu dijadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat dan dikaruniai kita adab terhadap pembimbing tadi. Nah, ini garis bawah dari man li biraddi jimahin min ghawayatiha. Siapa yang dapat menolongku? Hakikatnya tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri yang menginginkan perubahan. Itu sebabnya di dalam ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu ingin berubah. Kalau kita ingin berubah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah kondisi kita menjadi baik. Pertama, kemauan dari diri kita, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan syekh spiritual atau mursyid atau guru pembimbing itu bisa menjadi wasilah bagi kita, sarana bagi kita untuk mempermudah jalan dan mempermulus jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita petik dari dua bait ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita petunjuk, menundukkan hawa nafsu kita dan memudahkan bagi kita jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertemukan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membimbing kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan kita dari segala kesesatan, dari segala keburukan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.